Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Syianturi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 11046220001. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar dari riset aksi komunitas. Kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu apa saja prinsip dasar riset aksi. Riset aksi itu sendiri merupakan metodologi yang ampuh untuk memberdayakan individu dan komunitas yang mengatasi tantangan dunia nyata melalui proses siklus penyelidikan, tindakan, dan juga refleksi. Pada intinya, riset aksi ini dipandu oleh beberapa prinsip dasar, termasuk partisipasi, refleksi, dan juga perubahan. Wacana ini menggali prinsip-prinsip dasar riset aksi, menyoroti pentingnya partisipasi aktif, refleksi kritis, dan perubahan transformatif dalam mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, bahwa riset aksi ini merupakan suatu metodologi penelitian yang dimana berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaannya tidak hanya berfokus kepada penelitinya saja, namun juga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih prinsip-prinsip dasar riset aksi. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi ini dalam riset aksi merupakan suatu yang sudah pasti ada. Karena dalam riset aksi, partisipasi dalam pelaksanaannya dari masyarakat sangatlah dibutuhkan. Sehingga segala dan semua komponen masyarakat dari berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam proses penelitian. Tidak hanya komunitas yang sedang diselidiki, namun juga masyarakat eksternal juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemecahan masalah itu sendiri. Selanjutnya, salah satu cara utama riset aksi memfasilitasi perubahan adalah dengan memusatkan suara dan keagenan kelompok yang terbingkirkan dan kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dengan melibatkan anggota masyarakat secara aktif dalam proses penelitian, riset aksi memastikan bahwa intervensi responsif terhadap kebutuhan, prioritas, dan aspirasi masyarakat. Jadi, pada penelitian ini tidak hanya berfokus kepada tujuan-tujuan dari penelitian itu sendiri, namun bagaimana caranya agar masyarakat itu sendiri dapat terpenuhi, baik dalam proses aspirasi masyarakat yang diterima, kebutuhan yang ingin dicapai, dan juga prioritas dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai etika dan integritas dalam riset aksi. Nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam riset aksi komunitas, yaitu ada 3, keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Untuk keadilan ini sendiri merupakan suatu nilai-nilai etika yang harus ada dalam riset aksi, karena dalam riset aksi segala golongan masyarakat dirangkul dengan menyeluruh. Artinya tidak ada yang mendapat hak-hak khusus atau tidak ada ketimpangan baik dalam status sosial ataupun itu jabatan-jabatan sosial yang ada di dalam masyarakat, itu tidak ada dalam riset aksi, sehingga konsep keadilan ini merupakan suatu bentuk pemersatuan masyarakat dalam sebuah proses riset aksi, sehingga baik masyarakat yang memiliki status sosial di bawah dan di atas, jabatan yang lebih tinggi dan lebih rendah, ataupun kasta-kasta apapun dalam masyarakat itu dihilangkan dan menjadi satu dalam riset aksi. Selanjutnya ada kesetaraan. Untuk kesetaraan itu sendiri merupakan bentuk suatu pemersatu juga, yaitu dalam aspek ras, agama, ataupun kebudayaan apapun itu, sehingga tidak ada terjadi diskriminasi antara pihak manapun itu, tidak ada ketimpangan antara perbedaan, sehingga perbedaan dan keberagaman yang ada itu semua dirangkul jadi satu di dalam riset aksi ini. Selanjutnya ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini juga menjadi poin yang sangat krusial dalam riset aksi, karena dalam riset aksi ini memiliki tujuan pada akhirnya untuk memberdayakan masyarakat secara
keseluruhan. Jadi dalam riset aksi ini, peneliti dengan masyarakat bersama-sama mencoba untuk mencari solusi dalam permasalahan yang mereka hadapi, dan solusi itu dilakukan secara berkelanjutan. Artinya ketika penelitian itu pun sudah selesai, namun dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri secara terus-menerus. Contoh yang dapat kita bahas adalah dengan cara mungkin dengan cara membuat program yang dimana memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak bisa menghitung menjadi pandai menghitung, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat memberdayakan dirinya sendiri. Yang seperti yang kita tahu, masyarakat di daerah-daerah terpencil belum semua dapat membaca apalagi menghitung, sehingga salah satu program yang dapat dilaksanakan riset aksi ini adalah membuat pendidikan numerasi bagi masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, sehingga pada kehidupan mereka tidak dapat dibodoh-bodohi mengenai nilai jual ataupun nilai uang yang mereka punya, sehingga proses riset aksi ini bertujuan agar mereka ketika penelitian sudah selesai, mereka dapat melakukan dan melanjutkan hidupnya dengan nilai-nilai yang benar. Mereka dapat mengerti nilai-nilai uang itu sendiri atau nilai mata uang yang mereka punya. Jadi itu adalah dasar-dasar dari riset aksi. Semoga ilmu ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.